Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pola hidup. Nah, setiap kita punya pola hidup yang berbeda. Kita dilahirkan dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, semua itu menjadi satu pola dan itu membentuk satu kehidupan, pola kehidupan di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang mencerminkan, sehingga itulah yang terpancar dari kehidupan kita, yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya bahwa pola kehidupan kita bukan lagi pola kehidupan yang kita hidupi dahulu kala atau kehidupan sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi pola yang mana yang harus kita hidupi adalah pola kerajaan sorga. Pola kehidupan Kristus. Kristus datang untuk apa? Menyelamatkan. Kristus tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Kristus juga mengubah kita. Lewat apa? Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus diberikan oleh Kristus, oleh Bapa, untuk menyertai dan menolong kita dalam apa? Dalam mengubah pola kehidupan kita yang lama menjadi satu pola kehidupan yang baru di dalam Kristus. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan, dan ini berbicara tentang pola kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Surat pertama Korintus adalah surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaat di Korintus melalui murid. Kitab pertama adalah kitab di mana Rasul Paulus berjuang untuk orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Untuk apa? Agar mereka diubah kehidupan mereka, agar pola kehidupan mereka diubah menjadi satu pola, yaitu pola kerajaan surga. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab terambil dalam surat pertama Paulus kepada jemaat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati berfikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kaleo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada seorang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini satu fenomena yang terjadi
di Korintus. Fenomenanya adalah pola kehidupan yang lama masih terbawa di dalam kehidupan jemaat maupun di dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan di Korintus. Sehingga di sanalah terjadi yang namanya perselisihan. Ya. Kenapa ada perselisihan? Karena tidak ada kesatuan hati dan kesatuan roh. Di mana ada kesatuan roh, pasti juga akan ada namanya kesatuan hati. Nah, jemaat Korintus adalah menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen saat ini. Bahwa ada banyak orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pola kehidupannya ada pola kehidupan duniawi. Bukan pola kehidupan kerajaan sorga. Sehingga seperti yang kita baca firman Tuhan tadi. Di mana terjadi satu fenomena di jemaat Korintus, yaitu perpecahan. Bapak Ibu bisa membaca sejarah gereja mula-mula yang tercatat dalam kitab para rasul. Pertanyaannya begini, apakah gereja mula-mula di dalam kitab para rasul terjadi perpecahan? Alkitab mencatat atau kitab para rasul mencatat gereja mula-mula justru semakin hari jiwa mereka semakin bertambah. Dari 3.000 jadi 4.000, 4.000 jadi 7.000, bertambah-tambah. Dan semakin banyak, sebetulnya tingkat perpecahan akan tinggi. Tetapi Bapak Ibu bisa membaca, saudara-saudara bisa membaca dalam kisah para rasul, di mana kesatuan gereja mula-mula, jemaat mula-mula, itu sungguh luar biasa. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya sebuah pola kehidupan, pola pelayanan, pola jemaat yang tidak berdasarkan pada prinsip kebenaran atau pola kerajaan sorga? Adalah pola golongan. Bapak Ibu mengerti maksudnya pola golongan? Ada suku-suku tertentu lebih nyaman dengan sukunya. Ada orang-orang tertentu lebih nyaman dengan satu marga, satu suku. Dia tidak merasa nyaman dengan suku lain, tidak merasa nyaman dengan marga lain. Ada orang yang tidak merasa nyaman dengan liturgi yang lain. Dia lebih nyaman dengan liturgi. Ada orang lebih nyaman dengan pengajaran gerejanya daripada pengajaran gereja yang lain. Ada orang lebih merasa dogmanya lebih benar daripada dogma orang lain. Yang namanya dogma tidak ada yang sempurna. Sebab semua penafsiran ini belum sempurna. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika terjadi satu pengelompokan, maka di situ ada tembok. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus mati, menyerahkan dirinya, mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, maka tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Apa artinya? Apa maksudnya? Bahwa dengan matinya Yesus tidak ada lagi orang berkata, oh saya lebih nyaman di kelompok ini, saya lebih nyaman di organisasi ini. Artinya organisasi ini hanyalah sebuah alat di bumi ini untuk membawa kita mengenal akan Tuhan, untuk membawa kita, mengubah kita untuk
mengenakan, dan menghidupi serta mempraktikkan pola kerajaan sorga. Karena itu kita tidak perlu harus membanggakan gereja kita, membanggakan pengajaran hamba kita, hamba Tuhan kita, pendeta kita. Mereka hanyalah alat. Paulus menjelaskan bahwa Petrus atau Kefas, Apolos, ya, bahkan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang diutus Bapa, diutus Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil, bukan dengan pengertian mereka sendiri, tapi dengan hikmat daripada Tuhan. Artinya apa? Mereka disertai oleh Roh Kudus, sehingga setiap Injil yang diberitakan itu tidak ditolak, melainkan Injil itu mengubah setiap pola kehidupan yang lama, pola kehidupan duniawi, pola kehidupan yang tidak dewasa. Itu diubah menjadi satu pola, terpola di dalam satu pola kerajaan surga. Ketika saudara sudah mulai mengelompokkan diri saudara, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Timbullah ketidakkesatuan di dalam hati dan roh. Di sana mulai terjadi perdebatan, perselisihan. Apa artinya, apa untungnya saudara berdebat tentang sebuah kebenaran? Kebenaran tidak diperdebatkan. Kebenaran adalah dikonsumsi untuk roh kita, supaya kebenaran itu memberikan nutrisi rohani kepada setiap organ-organ tubuh rohani kita. Supaya apa? Kita mempunyai sebuah imun rohani yang kuat. Kita ada di pandemi ini. Kita ada di masa-masa penampihan, di mana Tuhan menampi orang-orang percaya lewat pandemi ini. Karena itu ajakan saya hari ini, Bapak Ibu, mari satukan hati kita. Engkau dari golongan mana? Engkau dari aliran mana? Engkau dari suku mana? Engkau marga apa? Hari ini saya dan saudara telah dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu anggota tubuh Kristus. Karena itu, mari kita bergandeng tangan untuk memberitakan Injil. Bersatu hati, satukan roh kita, satukan tujuan kita, satukan kasih kita, bersama-sama bergandeng tangan. Akan menjadi sebuah ledakan yang besar atas kota-kota kita, dimanapun saudara berada. Saudara akan melihat di mana Roh Kudus akan mencurahkan apinya atas kota itu, dan kota itu dilawat. Oleh karena apa? Ada kesatuan hati di sana, ada kesatuan roh di sana, tidak ada perselisihan di sana. Tetapi apa? Saling menerima, saling menghormati, saling menghargai. Dan saya percaya ledakan api Injil itu akan terjadi di setiap kota-kota kita. Yang percaya dengan firman Tuhan ini katakan amin. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Berjumpa kembali di lain waktu bersama saya, Pastor Demeling Kweso. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.